Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi ahli sidiki wa tuqa, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada lagu yang menyebutkan begini, Nabiul Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Ibu-ibu udah dapat gak lagu itu? Udah dapat belum? Kalau lagu di depan orang tuamu dapat? Dapat ya, mantap. Insya Allah nanti itu bagian pertanyaan. Saya coba, saya minta ibu-ibu ngikutin ya. Nabi al-Huda. Bagusinlah sedikit suaranya. Aha. Nabi al-Huda. La tansani min syafaati ya Rasulullah. Apa pula itu ya? Nah, Nabi al-Huda, Nabi yang maha memberikan petunjuk. La tansani, kami jangan dilupai, min syafaati, dari syafaatmu. Artinya kan semua kita ini berharap dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya syair itu menyebutkan, wahai Nabi yang engkau memberikan petunjuk, banyak orang telah engkau tunjuki. La tansani, kita ini jangan dilupakan. Sebab kenapa? Karena kita berharap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat dari beliau. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini gabungan ya. Kenapa Ustaz tahu ini gabungan? Pertama dari telepon pengurus, yang kedua melihat kenyataannya. Kenyataannya dari mana? Ya karena ada pakaiannya seragam ya. Udah lunas, Bu? Udah? Belum? Oh, udah. Kemarin di kredit berapa? Oh. Enggak, zaman sekarang ini kan banyak orang penampilan oke, rupanya kredit gitu. Bukan, aku enggak ngomong ibu-ibu ya. Aku cerita ini tempat lain, Bu. Ya Allah, penampilannya oke, kredit rupanya. Itu pun sok gaya kali datang ke pengajian. Kayak dia yang paling cantik, bukan di sini ya, di tempat lain. Dah sudah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat semua? Semangat enggak nih mau menyambut Ramadan sebentar lagi? Harus semangat ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Padahal dari tadi saya datang, apa salahnya tadi diantar ya kan? Ini udah saya ceramah, ngapa lagi diantar? Emang bisa orang sambil ceramah makan kan? Tapi tak apalah, itu niat baik ya kan? Niat baik caranya salah. Oh, enggak apa-apa ya deh ya. Ustaz doakan mudah-mudahan adik, siapa namanya? Alif. Mudah-mudahan Alif jadi penghafal Al-Quran ya. Dan kita doakan juga anak-anak ibu semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita mau puasa, tentu ada kebahagiaan di dalam hati kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Kebahagiaan orang itu berbeda-beda, Bu.
Ada bahagia karena dia sudah punya rencana. Ada yang rencananya bersifat duniawi, ada yang rencananya bersifat ukhrawi. Ada orang bahagia ketika ditanya, kok bahagia nih menyambut Ramadan? Onde mak, orderan bikin kue banyak. Bahagia dia. Loh ibu kenapa gembira ini nyambut Ramadan? Ya Allah kak, dari kemarin kak nggak berhenti orang antarkan jahitan kepada saya kak. Oh rupanya ibu ini tukang jahit. Nah, bukan ibu yang di sini ya, ini tempat lain misalnya nih. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi yang dia merasa gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini, yang memang karena Ramadan ini bagi dia berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kayak Ramadan tahun lalu, kita nggak bisa menikmatinya. Sebab kenapa? Hampir semua masjid tutup. Kita berdoa sama-sama ya Bu ya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini masjid nggak tutup. Nah, kadang-kadang pemerintah ini pun kurang bijak. Apa salahnya ya enggak? Kalau masjid tutup, mall tutup, deal. Orang nggak sakit hati, betul nggak? Kadang-kadang yang bikin kita sakit hati, mall buka, tempat rekreasi buka. Orang beli mau boleh. Tiba orang di masjid ngajain perayaan nggak boleh. Oh sempat aku malaikat Israel bu, kecekik yang melarang itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksud kita kan sportif ya bu ya. Kita ini bu, sesuatu yang nggak adil pasti nggak enak, betul kan? Sesuatu yang nggak adil pasti nggak enak. Kenapa banyak perempuan tidak mau dimadu? Karena rata-rata laki-laki kalau sudah memadu istrinya tidak bisa adil. Betul bu? Kenapa banyak perempuan dia tidak mau dimadu? Bukan karena dia cemburu, walaupun ada kecemburuan. Tapi yang paling menyakitkan adalah dia tidak bisa adil. Apalagi ibu udah tua, udah peot, udah kreot, ya kan? Yang muda itu lebih cantik. Kalau ibu pengen tahu, ya, tanyalah bu sama istri kedua yang hadir hari ini di sini, ya kan? Tanya pengalamannya gimana. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena kita merasa gembira dan kita merasa senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini, memang itulah yang seharusnya dan sepatutnya. Karena Nabi yang mengatakan, man paroha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira. Siapa orang yang gembira atas datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Tapi dengan catatan, orang yang gembira di dalam hadis ini yang mana? Karena seperti saya sampaikan tadi, ada orang mau jualan bakso di bulan Ramadan, ada orang mau menyelesaikan jahitan di bulan Ramadan, ada orang gembira Ramadan karena padat jadwal ceramahnya. Ya enggak? Ada orang yang gembira menyambut Ramadan karena padat jadwal pembuatan kuenya. Bukan itu yang dimaksud. Kalau yang sifatnya duniawi, maka dia tetap masuk neraka. Tapi kalau dia gembiranya itu memang bersifat ukhrawi, dia jadikan Ramadan ini sebagai bulan pembelajaran, artinya cirinya pun nampak. Orang yang siap dan gembira dengan hadirnya Ramadan nampak cirinya. Sama dengan kita bu, orang yang misalnya mertua kita datang, mertua ini udah jarang nih gak datang, udah hampir 10 tahun gak temu, kira-kira mertua mau datang, kan itu hati gembira. Kira-kira rumah dibersihin, pekarangan dibersihin, lalu kemudian apa yang perlu dibeli. Yang kasur nggak ada kita siapin. Gimana caranya supaya rumah ini kelihatan cantik, mertua datang hati kita senang. 10 tahun nggak jumpa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, begitulah kira-kira persiapan dia dalam menyambut mertuanya. Mohon maaf ya, mertuanya yang hadir, cirinya dia senang menyambutnya, dia siapin. Kadang-kadang kita mertua datang situ ya datanglah, rumah padanya ya padanya lah, ya kan? Bahkan kadang-kadang menu yang biasanya enak diganti. Biasanya daging, ayam, ikan asin, ikan teri, asin, teri, sesekali tempenya udah mau busuk, memanglah. Inilah namanya NCL. Apa tuh Ustaz? Menantu cilaku.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma bukan menantu yang di sini. Nah, itu dia. Jadi menyambut Ramadan ini pun kita harus nampakkan persiapan kita. Ustaz, nanti nyambut Ramadan ini apa persiapan kami? Pertama ibu-ibu, dalam menyambut Ramadan bersihkan hati. Caranya Ustaz, ya tobat. Taubatan nasu'ah, inilah cara pertama kita dalam menyambut Ramadan ini. Artinya ini masih ada beberapa hari ke depan, kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang tobat adalah orang yang bahagia. Orang yang tobat adalah orang yang senang. Orang yang tobat adalah orang yang penuh dengan rahmat. Orang yang tobat adalah orang yang dicintai Allah. Orang yang tobat adalah orang yang dimudahkan Allah urusannya. Pertama, orang tobat orang yang bahagia. Betul? Karena orang kalau sudah tobat ibu-ibu, rasa bahagianya itu berbeda. Ya Allah kak, alhamdulillah kak, udah tobat. Aku yang main ngambil uang koperasi kak. Ya Allah, senang kali hatiku kak. Kok gitu? Kemarin kak, ya bayangin kak, waktu masih main koperasi, tiap hari orang datang ke rumah. Padahal awak ketua majelis taklim tuh kak, waktu itu kamu rupanya ketua majelis taklim. Cuma bukan majelis taklim sini kan, misal aja nih ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi main koperasi dia, setelah itu dia tobat, tahu dia bahwa itu adalah riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan harta riba. Maka dia sama seperti syaitan. Maka ketika itu dia insaf dan sadar, dia bertobat kepada Allah. Ketika itu ada kegembiraan dan kebahagiaan dalam hatinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih gembira lagi menerima tobatnya kita, Bu. Andai kata ada seorang anak hilang, lalu kemudian jumpa anak ini, bahagia orang tuanya amat sangat luar biasa. Kata Allah, Allah lebih gembira lagi menerima tobat seorang hamba andai kata dia mau tobat. Andai kata ada orang selama ini dia tidak dapat air, tiba-tiba dia dapat air, maka gembiranya amat sangat luar biasa. Lebih gembira lagi Allah saat kita mau tobat kepadanya. Saking luar biasanya tobat, Bu. Makanya kalau ada orang tobat nggak ada kegembiraan dalam hatinya, berarti salah tobatnya. Karena tobat itu seharusnya membuat kita gembira. Cuma kenapa kita nggak mau tobat? Karena keraguan dan keimanan kita yang kurang. Nanti kalau aku tobat, gimana ya? Takutnya kawan-kawan nanti ngeledek. Mak, ada ustazah baru nih. Kita kan kadang-kadang begitu ya Bu ya. So usil kalau misalnya ada orang berbuat baik. Ini datang pengajian tadi kayak gini, belum tentu semua tetangga kita suka. Ada yang nyindir, cie, pakai baju kembar nih, misal nih. Biasa aja lah. Ibu-ibu jangan tengok ke situ lah. Aku nggak ada nengok ke situ loh. Ini hanya contoh aja. Gak enak kali ibu sini ceramah ya. Jangan buat mereka malu dengan keadaan mereka. Ini ceramah kali ini ibu-ibu, yang paling menderita dan sakit hati nih mau saya, yang bajunya rada-rada kembar nampaknya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang taubat itu pertama menggembirakan, Bu. Memang enak, lihatlah. Ustadz almarhum Jabri Al-Bukhari. Iya kan? Mantan apa namanya? Preman, pernah make, tiba-tiba taubat. Oh, gembiranya luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mau taubat kepada Allah, itu gembiranya luar biasa, Bu. Hidupnya berbeda dengan hidup sebelumnya. Seorang istri yang taubat dari kasar kepada suaminya, itu beda. Suaminya pulang, Assalamualaikum Bang. Biasanya kalau suami pulang, Assalamualaikum Dek. Alam. Dek, nasi mana? Belum masak Bang. Kok belum? Itulah Bang, lagi males tadi Bang. Maaf Bang ya. Artinya suaminya nggak pernah diperhatiinnya. Ini ibu-ibu mohon maaf ya, suami itu Bu tolong diperhatiin. Mereka itu adalah laki-laki yang siap mencari nafkah untuk ibu-ibu. Hargailah pengorbanan suami. Dengar tuh Bu.
pasang telinga. Banyak saya tengok zaman sekarang ini istri tidak mampu menghargai dan menghormati pengorbanan seorang suami. Iya, sibuk aja pergi majelis taklim, tapi nggak ada ngamalin kaji di rumah. Orang kalau udah berangkat majelis taklim, minimal balik berubah akhlaknya, berubah kelakuannya. Sama suami makin sayang, sama suami makin cinta, sama suami makin perhatian, sama suami makin mesra. Ini sedikit pun nggak ada mesra-mesranya. Udah dikode sama suaminya, nggak paham-paham juga. Suami udah ke kamar, dah. Kau udah nikah? Ini kan cerita orang tua. Ya harus ditanya bu, ibu-ibu nih. Paham gak bu? Kita pet-pet aja ngomong bu. Itu pentingnya pengertian dan kemesraan kepada suami. Coba ibu amalin mesra sama suami. Nanti balik ke rumah, ya Allah bang. Lalu kemudian cipika-cipiki sama suami, cium. Oh ya Allah bu, pasti suami ngomong, ya Allah dek, kemasukan setan apa katanya. Tahu nggak kenapa begitu? Ya begitulah senangnya seorang suami, karena selama ini nggak pernah dilakuin begitu. Makanya tobat. Tobat itu kan saya bilang tadi, membuat kita gembira. Tobat itu yang kedua, membuat kita berhati lapang. Kalau udah tobat katanya, hatinya tetap sempit sama tetangga. Udah tobat katanya, tapi tetap sempit kepada kawannya, maka belum tobat namanya. Orang yang tobat itu biasanya hatinya makin lembut, makin gampang memaafkan, tidak mudah tersinggung. Ini yang paling bahaya dalam hidup kita bu, gampang tersinggung. Betul nggak? Awak bercanda tersinggung, ya kan? Kadang-kadang begitu bu, kita ngomong baik tersinggung. Kak, tolonglah kak, maksudnya kalau apain nyapu kak, jangan terlalu kak, takutnya kena ke rumah gitu, tersinggung, ya kan? Ini bu, di dalam lingkungan kita aja bu. Ya. Ada orang misalnya salah nyebut, ya kan? Nggak disebut Bu RT-nya, tersinggung. Ya ada loh begitu bu, harus disebut Bu RT, baru gitu. Ada orang harus disebut, maaf ya Bu RT ya, kok kayak kesitu mata orang itu. Ya ada begitu. Ada yang harus disebut misalnya Bu Haja gitu. Kalau misalnya Bu Neni, mana mau nyahut? Bu Haja Neni apa? Gitu cepat. Kayak nggak punya malu aja. Kenapa sih kita harus membanggakan nama kita? Betul nggak? Saya aja bu, keluaran Indosiar biasa aja sebenarnya. Ibu tahu kan saya artis kan? Udah tahu kabarnya kan? Biasa aja saya, nggak sombong, ya kan? Tetap ramah. Bahkan kalau ada minta foto saya layani. Biasa aja ya bu, ya kan? Kenapa kita harus sombong orang minta foto kita nggak mau, ya kan? Yang penting jaga jarak. Kadang-kadang mak-mak nih, ya Allah Ustaz, aku dipoto. Lah. Bukan di sini, tempat lain. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama bu, menyambut Ramadan ini tobat, ya. Tobat itu pertama membahagiakan, tobat itu yang kedua menyenangkan. Bahkan ada jaminan Nabi. Yang ketiga, man lazimal istighfar ja'alallah min kulli dikin makhraja. Orang yang sudah melazimkan istighfar, melazimkan mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan membuat segala hidupnya semakin mudah. Ada aja jalan keluarnya. Bu, yang paling enak kan hidup begitu ya. Suami kita gaji nggak banyak, ya enggak? Penghasilan nggak banyak, tapi asal ada kesulitan kok ada aja jalan keluarnya. Ya bu ya. Ya Allah Ustaz, padahal udah penting ketika itu ada aja jalan keluarnya. Ibu, jalan keluar yang paling gampang,
yang Allah berikan kepada kita adalah melalui kita mau dulu bertobat kepada Allah. Kenapa? Kok ada usaha yang kita lakukan gagal terus? Suami kita bikin ini gagal, nyekolahkan anak gagal. Ngapain lagi? Dalam berumah tangga pun hampir gagal. Seolah-olah hidup kita ini mentok ke mentok, ya kan? Ke depan mentok, ke belakang mentul, ya kan? Ke samping sangkut, pergi lagi ke depan, malah terikat. Artinya kok kayaknya semua semakin sulit. Coba Bu, banyakin tobat. Ya Allah, ampuni dosaku yang lalu. Ya Allah, maafkan kesalahanku yang lalu. Ya Allah, barangkali waktu muda saya jarang sholat. Ya Allah, mungkin dulu saya kasar sama suami. Ya Allah, mungkin dulu saya pernah nyakitin orang. Ya Allah, mungkin dulu pernah saya PHP-in cowok sampai 10 orang. Itu juga diingat Bu, masa-masa muda Ibu dulu. Udah ada orang yang melamar, Ibu tolak gara-gara mengharapkan dengan suami yang sekarang. Janjinya manis sekali. Ya Allah dek, kaulah rembulanku, kaulah bintangku, gara-gara kau sekarang banyak utangku. Misal begitu ya kan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus diresapi perjalanan hidup kita. Ya Allah, ampuni dosaku. Karena Bu, nggak ada yang paling membahayakan dalam hidup kita kecuali dosa kita. Saya ulang, tidak ada yang paling membahayakan dalam hidup kita kecuali dosa kita. Apa coba Bu yang paling membahayakan dalam hidup kita kecuali dosa kita? Enggak ada. Dosa kita lah yang paling membahayakan itu. Makanya hati-hati kepada dosa Bu. Kata guru saya, kalau kita bikin dosa, sama dengan misalnya ibu masang ranjau di depan, ibu masang bom di depan, ibu masang granat di depan, ibu masang pisau di depan, ibu masang paku di depan, yang pada akhirnya kita juga yang akan menginjaknya. Saya ulang, orang yang senantiasa melakukan dosa, tidak mau bertobat, sama dengan dia memasang ranjau di depan, sama dia menggali kolam yang besar di depan, yang pada akhirnya kita juga yang bakalan masuk ke dalamnya. Makanya hati-hati, dosa itu harus diminta ampunkan. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran. Saya baca ayatnya, saya minta ibu-ibu mengikuti. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan sebenar-benar bertaubat. Ustaz, taubatan nasuha itu yang macam mana? Nah, pertama, kata dalam kitab Faidul Qadri, saya baca ibu-ibu, dalam kitab Mukhtarul Ahadits, dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtar Lisalikit Thariqil Akhirah, ditulis oleh Habib Zain bin Semit, tebal kitabnya 656 halaman. Beliau menyebutkan di bab tobat, bahwa tobat itu yang pertama adalah kita berjanji dalam hati, kita nggak mengulangi lagi perbuatan itu. Ibu mau tobat apa coba? Ustaz, aku tobat mau nggak ngomongin orang. Ya sudah, kalau ibu tobat untuk tidak menggibah, berarti ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tahan lidah. Asal ada orang aja, Kak, tahu nggak Kak cerita Bu RT sekarang? Ya Allah Kak, udahlah aku nggak mau tahu masalah itu urusan Bu RT aja. Tapi nggak ada lagi cerita. Cerita apa tuh? Itu dia Kak, sebelah ujung sana. Enggak, saya nggak mau masalah itu. Kakak kok gitu? Biasanya kan kakak teman CS ngomongin orang gitu. Rupanya udah pakai janjian Bu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita tobat nggak mau ngomongin orang, ya enggak, kita tahan Bu. Ada pun orang aja kita nggak mau. Ayolah Kak, aku nggak ada kawan loh Kak. Emang mau ngapain? Ada cerita bagus nih Kak, seru Kak. Nanti kita masak sambil kita cerita Kak. Bahkan ibu-ibu di kampung saya di daerah Sumatera Utara ada kebiasaan emak-emak kalau misalnya nanam apa namanya? Di sana biasanya Bu padi, Biasanya nanam padi nih Bu. Ya Allah, saya pernah perhatiin di sawah kami, karena mak saya adalah petani,
sambil nanam padi tuh, nanam padi siang-siang panas. Ya Allah Rabbi, mulai start. Belum lagi nanam, masih di apa namanya, di gubuk, nyiapin pakaian ini dan itu. Belum terjun ke sawah, itu udah lanjut ceritanya. Tuntang. Yuk Pak, cerita. Sambil nanam padi nih ngomong. Datang pula kawannya yang nanam itu. Katanya nganggu nih. Apa yang orang itu bicarakan? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu udah fakta. Kadang-kadang ada orang berangkat ke kebun, atau berangkat ibu misalnya ke pasar, bukan lama cari belanjaan, lama ngomongin orang, jumpa dengan kawan, ya Allah Kak, baru jumpa. Kakak tinggal di mana sekarang? Itu semenjak kepergian kakak. Tahu nggak Kak apa kejadian di rumah? Oh ya Allah Kak, heboh sekarang Kak, ya Allah Kak. Ada lagi mau kemayam itu, ya Allah Kak, katanya gitu. Rusuh. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat kita misalnya dari ghibah, ya udah. Apa yang pertama kalau taubat kita yang serius? Taubat kita yang serius yang pertama, ibu-ibu, janji kita nggak bakalan kita ulangi lagi. Yang kedua, nyesal. Nyesal apa Ustaz? Ya nyesal terhadap dosa-dosa kita yang lalu lah. Kemarin kan kita ngelakuin kesalahan, ya udah nyesal. Nyesal itu Bu, kelihatan dari wajah. Nyesal itu kan biasanya diiringi dengan sebuah sikap yang apa namanya? Sikap yang kayak merasa kurang enak gitu ya Bu ya. Contoh misalnya kita nyesal, Kak, ya Allah Kak, mohon maaf nih Kak ya, nggak sengaja padahal. Enak begitu. Artinya ibu-ibu, kita harus nampakkan penyesalan kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya menyesal ya Rob. Ya Rob, ampuni dosa saya ya Allah. Jadi seolah-olah datang pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita. Nah, saat kita melakukan itulah Bu, lepas dari itu terasa plong hati ini. Lepas dari kita merasa menyesal kepada Allah, muncul kegembiraan yang Allah berikan kepada kita. Makanya taubat yang kedua Bu, supaya taubatnya itu benar, pertama kita janji tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, kita itu menyesal. Yang kedua kita menyesal. Yang ketiga ibu-ibu yang dimuliakan Allah, meninggalkannya untuk selama-lamanya. Bukan hanya mengulanginya lagi, tapi selama-lamanya kita tinggalkan. Riba, tinggalkan selama-lamanya. Durhaka kepada suami, tinggalkan selama-lamanya. Saya bukan bilang Bu nggak ada pertengkaran dalam rumah tangga, ya, karena mustahil nggak ada pertengkaran dalam rumah tangga. Ibu-ibu, siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Mau nggak? Hadiahnya apa ya? Oke, saya kasih jam tangan. Oke, saya kasih jam tangan. Ibu-ibu jawab. Siapa di sini ibu-ibu yang nggak pernah marah kepada suaminya? Maju ke depan. Silakan Bu, silakan. Ada? Halo? Siapa di sini yang nggak pernah marah sama suaminya? Maju ke depan. Nanti saya kasih hadiah Bu, jam tangan. Ya. Jangan janda lah, ibu-ibu ini pun kadang-kadang alah. Rusuh kali. Dah, hampir rata-rata nggak ada, ya betul nggak? Ya Bu ya. Siapa ketua majelis taklimnya di sini? Nggak ada ketua majelis taklimnya ini. Ketua perwiritan ini siapa? Punya suami Bu? Pernah marah sama suami? Berapa kali sehari? Padahal ketua tuh Bu, ya kan? Beliau ketua kan karena kita yakini terhadap sikapnya, kebijaksanaannya ya, dan ramahnya dan baiknya. Biasanya orang milih ketua karena baik Bu. Ibu Suteni bersyukurlah dianggap oleh kawan-kawan baik, makanya dipilih. Alhamdulillah dijaga. Tapi begitu pun baiknya beliau di mata kita, ternyata sama suaminya mau juga marah.
Namanya rumah tangga. Itu namanya penyesalannya yang muncul. Lalu meninggalkan dosa itu selama-lamanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, cuma nggak cukup segitu. Itu kan kalau hubungan kita sama Allah, nyesal, janji nggak kita ulangi, kita tinggalkan selama-lamanya. Cuma kan kita bukan hanya berdosa kepada Allah, betul nggak? Kadang-kadang yang parah tuh dosa kita sama kawan. Gimana pula nggak parah? Suaminya kita godain terus, sakit hatinya. Makanya ibu-ibu jangan sok cantik kalau di depan suami orang. Kadang-kadang banyak ibu-ibu nih sok cantik kalau di depan suami orang. Ramaknya pun minta ampun. Ya Allah bang, mau kemana bang? Abang pagi-pagi udah rapi ya. Sama suaminya udah kayak mak lampir aja kalau ngomong. Abang apa lambat kali bang? Udah capek orang nunggu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam hubungan kita kepada manusia ini, Bu, inilah dalam menyambut Ramadan ini. Ada kesalahan enggak menurut kita? Jangan kita anggap enggak kok Ustaz, ngaku orang baik, Ustaz, mana ada salahku. Ini semua yang banyak salah ini sama saya. Enggak bisa begitu, Bu. Kita ini kadang-kadang ada salah yang sengaja, ada salah yang enggak sengaja. Kalau salahnya itu nggak sengaja, ya sudah. Caranya adalah kita minta maaf dan kita pun berlapang hati untuk memaafkan. Karena memang kata Al-Quran, wal afina anin nas, maafkan mereka. Kita tidak akan sampai pada derajat yang terbaik andai kata kita menjadi orang yang pendendam. Kita tidak bakalan pernah menjadi orang baik kalau tidak kita mau memaafkan orang lain.